Alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Terakhir kita berjumpa, kita membahas tentang kriteria penghuni surga. Semuanya ingin masuk surga. Tapi mau tidak mau, kita harus tahu diri. Kalau ternyata ada beberapa kriteria yang tidak masuk di diri kita, maka kita perlu mencari. Kita perlu berjuang. Sebagaimana kita melihat bagaimana para pendaftar calon pegawai negeri itu, mereka berusaha untuk memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Tapi untuk masuk surga, kita cuek. Kadang-kala kita juga nggak tahu apa syarat dan ketentuan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim di surat Fatir ayat 32 bahwasanya manusia itu terbagi menjadi tiga. Orang-orang yang beriman itu terbagi menjadi tiga. Tiga tingkatan. Kita masuk yang mana? Kalau dalam urusan dunia kita berjuang untuk selalu menjadi yang pertama. Bahkan ketika ada promosi jabatan, semua berharap dia termasuk yang dipromosikan. Tapi untuk promosi penghuni surga Al-Firdaus, kita kadang-kala mundur. Karena kita tahu kayaknya nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah Azza wa Jal ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Berapa banyak orang-orang yang dahulunya penjahat, pelaku dosa, kemudian mereka menjadi orang yang terbaik dalam agama Allah ini. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu banyak sahabat yang dahulunya adalah penyembah berhala, pelaku kesyirikan, bahkan menjadi orang yang sangat getol membela kezaliman. Kemudian mereka dapat berubah untuk jadi lebih baik. Coba kita baca di surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzi istafaina min Alladzina. ahsanahu ilaihi. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan pada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Barakallahu fikum. Ini kondisi umat Islam. Allah sebutkan yang pertama faminhum zalimun li nafsihi.
Di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka dengan berbuat kemaksiatan yang levelnya di bawah kekufuran. Dia masih muslim. Dia belum keluar dari Islam. Tapi dia diancam dengan neraka atas dosa-dosa yang dia kerjakan. Namun tetap muslim. Itu kondisi yang pertama. Yang kedua, وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Di antara mereka ada orang-orang yang mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Meninggalkan yang haram. Ini kondisi kedua. Yang wajib dikerjakan semuanya. Yang haram dia tinggalkan semua. Sunnah enggak. Kalau bicara puasa, ya dia hanya puasa di bulan Ramadan. Kalau bicara kewajiban harta, dia hanya mengeluarkan zakat saja. Dan dia tidak melakukan yang haram sama sekali. Ini namanya muqtasid. Yang ketiga, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Tapi di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ada yang diancam neraka, ada yang jadi ashabul yamin, ada yang muqarrabun. Mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Di mana yang wajib dia kerjakan. Kemudian dia menambahkan dengan yang sunnah. Yang haram dia tinggalkan. Yang makruh juga ditinggalkan. Itu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita termasuk yang mana sekarang? Kita, kayaknya kebanyakan kita, itu masuk yang pertama. Yang mendolimin diri mereka sendiri. Masih banyak dosa yang dikerjakan. Mungkin sebagian kecil sudah mulai berpindah. Udah masuk muqtasid. Ini kadangkala sering kita sampaikan kalau orang mau menikah, pasangan hidupmu tuh paling tidak muqtasid. Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini standar minimal. Melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kalau bisa, dapat yang paling tinggi. Sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kita perlu berjuang. Artinya ketika Allah menjelaskan hal ini, jangan sampai kita berpangku tangan melihat kok kayaknya ana sudah ditakdirkan jadi yang zalimun li nafsi. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, mereka tahu siapa Abu Bakar. Mereka tahu siapa Umar. Mereka mengetahui, memahami siapa Utsman bin Affan yang bersedekah dengan hartanya. Mereka tahu dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi itu tidak membuat mereka akhirnya putus asa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tahu bagaimana para sahabat Nabi datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada sekelompok dari umat Islam yang berlomba-lomba dalam kebaikan, orang-orang Ansor. Sampai-sampai mereka mengatakan dhahaba ahlud duthur bil ujur. Itu orang-orang yang kaya diborong semua pahala sama mereka. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Ini kalau bicara sholat, mereka sholat seperti kita sholat. Ini ibadah badan. Mampu kita lakukan itu. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita juga bisa puasa. Tapi yang tidak bisa kita lakukan, mereka itu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa sodako dengan kelebihan harta mereka. Ini kita nggak mampu, kita nggak punya uang. Mau makan itu susah. Gimana mau sodako? Lalu aman Nabi SAW dikasih amalan nih. Para sahabat yang miskin-miskin kasih amalan. Setiap selesai sholat suruh berzikir. Membaca Alhamdulillah. Membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 kali, 33 kali, 33 kali. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau Allahu Akbar yang 34 kali. Kalau kalian melakukan itu, kalian seimbang sama mereka. Semangat para sahabat diamalkan.
Apakah orang-orang Ansor yang sudah banyak sedekah dengan harta mereka, lalu mereka udahlah ana cukup pahalanya? Tidak. Mereka ikut mengamalkan apa yang diamalkan oleh sahabat-sahabat muhajirin yang miskin. Ini amalan buat semua umat, kata mereka. Kita juga ingin dapat pahala. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka yang kaya pun jangan hanya berpikir, ya udah ana beramal dengan harta ana. Puasa enggak, puasa sunnah enggak, sholat sunnah enggak. Ana yang penting banyak sedekah. Nah, bagus, tapi engkau tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang perlu kita pikirkan, karena surga Allah itu jamaah, ya Allah. Luasnya seluas langit dan bumi ini, dan kita sudah mendengarkan uraian dari Allah Azza wa Jal, penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Ada surga yang semua isinya perak. Semuanya perak. Ada surga semua isinya emas. Tangkai-tangkai pohonnya, daun pintunya, ranjangnya, kursinya, gelasnya, garpunya, sendoknya. Semuanya emas. Gak kebayang kita untuk berlomba-lomba ke sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebagaimana disampaikan, kita akan menggunakan waktu hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk atau beberapa pertanyaan yang akan masuk juga. Semoga kita bisa memberikan penjelasan yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke Ustaz Ogi untuk membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Bismillah. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana hukum kerja di lembaga zakat atau Basnas yang di dalamnya ada aturan untuk mengeluarkan zakat penghasilan? Syukron jazakallah khairan Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau bicara kerja di lembaga zakat, maka nggak ada masalah. Karena tempat itu tempat yang memang disyariatkan keberadaannya dalam Islam ini. Dulu yang mengumpulkan zakat itu negara. Negara ini datang ke orang-orang kaya yang wajib zakat, datang ke petani, ke peternak, ke pedagang, untuk mengambil zakat. Jadi bukan disetorkan, tapi diambil oleh pemerintah pada waktu itu. Itu yang terjadi di masa para sahabat Nabi. Umar bin Khattab pernah menjadi amil zakat. Dan dia dapat bagian. Walaupun dia orang kaya, secara kriteria 8 golongan itu, Umar gak masuk miskin, gak masuk fakir, tapi dia masuk wal amilina alaiha. Terus gimana sekarang ketika lembaga zakat ini mereka mengambil zakat dari penghasilan? Ya, mungkin dia perlu untuk menjelaskan ketika dia berada di sana kepada orang-orang yang mungkin mengeluarkan zakat penghasilan dia, disampaikan. Bapak ini ketika diambil dari zakat penghasilannya, ini nanti dimasukkan ke zakat malnya. Umpamanya tiap bulan dia dipotong gajinya 500.000. 500.000 dipotong nih. Kita tahu zakat itu diwajibkan kalau sudah sampai nisab dan berputar 1 tahun. Namun zakat itu boleh disegerakan. Jadi kepada mereka yang diambil zakat penghasilannya tiap bulan itu, nanti dikalkulasikan di akhir tahun, kemudian dihitung. Umpamanya udah keluar zakat tiap bulan 500.000, berarti 1 tahun 6 juta. Kemudian dia lihat, harta dia berapa sebenarnya yang wajib zakat. Oh ternyata anak punya uang 1 miliar Ustaz, uang dia. Berarti kewajiban zakatnya berapa juta? 25 juta, 2,5%. 25 juta. Nah, sekarang kan dia udah keluarkan 6 juta tuh. Maka tinggal berapa yang wajib dia keluarkan? 19 juta. Jadi masuknya ke sana nanti. Jadi antum kalau bekerja di sana, antum bisa memberikan penjelasan kepada mereka yang sudah dipotong uang mereka, itu nanti dimasukkan ke zakat mal mereka. Kemudian kalau ternyata dia nggak wajib zakat,
Artinya, ya Ustaz, ana punya gaji umpamanya 5 juta atau 10 juta. Kalau 10 juta, zakatnya 250.000. Dia keluarkan tiap bulan. Padahal akhir tahun duitnya nggak ada. 10 juta itu habis buat biaya hidup. Berarti dia kan nggak wajib zakat sebenarnya. Karena nggak sampai nisab. Nah, ini disampaikan kepada mereka, itu tetap akan masuk dalam pahala buat dia sebagai sodaqah. Jadi uang yang dikeluarkan itu insya Allah tetap akan berpahala di sisi Allah Azza wa Jal. Hanya kita sebagai amil zakat memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana penghitungannya. Kalau dia wajib zakat, memang wajib zakat, itu termasuk zakat yang disegerakan. Tinggal nanti dihitung pada akhir tahun. Kalau ternyata dia nggak wajib zakat, itu akan jatuh sebagai sodaqah dia insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami panggil selanjutnya Al-Akh Laduhardia. Al-Akh Laduhardia, tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, ini saya di jalan. Ahlan masalah. Ahlan baik Ustadz. Masya Allah. Tafadhol, antum lagi di jalan kemana ini? Saya lagi ke kantor Ustadz, berangkat kantor. Masya Allah, bukan udah masuk kantornya? Belum Ustadz, saya masuk jam 10 Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Nah, tafadhol. Ya Ustadz, ini Ustadz, saya kan yang kemarin bertanya masalah sujud sahwi. Ada yang kelewat Ustadz. Ya. Itu sujud sahwi itu berapa kali sujud ya Ustadz? Kemudian setelah salam atau sebelum salam Ustadz? Baiknya Ustadz. Masya Allah. Kemudian satu lagi Ustadz, ini kan saya bekerja sebagai dokter hewan Ustadz. Masya Allah. Nah. Tidak menutup kemungkinan kan saya menangani anjing Ustadz. Kita sih sudah pakai protek, sarung tangan, lain-lain, tapi tidak menutup kemungkinan ada lewatnya. Jadi saya tetap cuci tangan, tapi saya menggunakan ada produk baru, bukan produk baru sih sebenarnya sudah lama, tapi bentuknya sabun. Tapi di situ tulisannya sabun yang mengandung tanah gitu Ustaz. Jadi di tulisannya itu udah ada tanahnya gitu. Iya, mengandung tanah. Saya kurang tahu tanahnya bagaimana, tapi itu di kalangan kami dokter hewan itu sudah banyak yang menggunakan. Jadi saya ingin memperjelas saja Ustaz gitu. Kandungannya sih menurut suppliernya juga dia mengklaim bahwa itu bisa menghilangkan najis begitu Ustaz. Iya. Allahul a'lam sih Ustaz. Itu baik Ustaz. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan sujud sahwi dulu ya. Sujud sahwi, yang pertama sujud sahwi itu sujud 2 kali. Dan mengingatkan juga para makmum ya, ketika imamnya sujud sahwi, imamnya mungkin yang lupa. Kemudian imamnya melakukan sujud sahwi, maka makmum itu wajib mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Karena anak pernah di kampung ini ada imamnya salah, imamnya sujud sahwi, jamaahnya ini duduk semua, nggak ada sujud sahwi. Ketika habis sholat ditanya, kenapa nggak sujud? Anak tanya, loh kan yang lupa imamnya. Kata dia. Kita kan nggak lupa. Kita mengingatkan imam malah, kata dia. Subhanallah. Tapi imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan sujud sahwi itu untuk menyempurnakan kelupaan tadi yang ada. Jadi makmum wajib mengikuti imam. Ada kondisi sujud sahwi ini kapan dilakukan? Pertama 2 kali sujud ya. Kemudian sujudnya kapan? Sujudnya itu bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Hanya saja sebagian ulama berusaha untuk mendetailkan. Apabila karena kekurangan, maka sebelum salam. Apabila karena kelebihan, maka sesudah salam.
Tapi dua-duanya boleh sebenarnya, kita sujud sebelum salam atau sudah salam. Kadang kita nih masbuk. Kita masbuk ya. Kita masbuk, imamnya assalamualaikum, kita kan berdiri. Lanjutkan satu rakaat yang ketinggalan. Ternyata imamnya melakukan sujud sahwi setelah salam. Posisi kita gimana? Kita udah berdiri nih. Kalau kita sudah berdiri, udah tegak, kita nggak usah balik. Udah kita lanjutkan sholat kita. Tapi kalau kita masih mau berdiri, tahu-tahu imamnya sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi. Jadi kondisinya, kalau kita sudah tegak berdiri, maka kita nggak turun untuk sujud sahwi. Tapi kalau kita belum berdiri, maka kita turun lagi sujud sahwi bersama imam. Setelah assalamualaikum baru kita melanjutkan sholat kita yang ketinggalan tadi. Ini berkaitan dengan sujud sahwi. Kemudian berkaitan dengan dokter hewan. Nih ya, kita tahu kisah seorang wanita yang memberi minum seekor anjing. Pelacur dia. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke surga. Artinya nggak ada masalah kita merawat anjing yang sakit umpamanya ya. Kita mengobatin, hanya saja tadi tetap berhati-hati dengan yang namanya najis. Rasulullah SAW menganjurkan kalau ada anjing yang meminum di tempat wadah kalian, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, hendaklah dia mencuci sebanyak 7 kali, salah satunya pakai tanah. Pakai tanah itu bisa di awal, bisa di akhir ya. Pokoknya bebas. Ada yang pakai tanah. Sekarang gimana dengan sabun tersebut? Ya kalau sabun tersebut, jadi masalah harus dipastikan dahulu. Tanahnya itu ada apa enggak gitu loh. Karena jangan sampai sekedar syarat. Yang penting ada tanahnya dikit. Soalnya sabun kalau pakai tanah kadang-kala kan jadi gimana gitu, jadi kasar ya. Memang kalau ada tanahnya, mau tidak mau ada kasar di sabun tersebut. Maka antum tinggal memastikan aja sekarang. Kalau penjual itu tentunya dia berusaha untuk meyakinkan pembeli walaupun dengan bohong. Itu terjadi. Iklan-iklan kadang-kala tidak sesuai dengan kenyataan. Maka antum mungkin yang lebih tahu ya untuk memastikan hal itu. Apakah memang benar sudah ada tanahnya sehingga tidak perlu pakai tanah lagi. Tapi kalau belum bisa diyakinkan ada tanahnya, ya tetap seperti yang dianjurkan Nabi SAW memakai tanah salah satunya. Dan alhamdulillah itu hal yang mudah sekarang jamaah ya. Baik, apalagi kalau antum kerjanya sudah jelas. Sebagai dokter hewan, bisa ambil tanah ditaruh di wadah, di tempat cuci tangan, sehingga ketika antum mencuci salah satunya, jadi nggak perlu keluar rumah, sih udah disiapin gitu di tempat wastafel sebenarnya. Anda rasa itu akan lebih aman buat antum kalau belum bisa memastikan hal itu. Sekali lagi, kalau bicara pedagang, hati-hati. Karena banyak, ya, sekedar cari keuntungan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasan 3 golongan sholat orang yang tidak diterima, dan apakah contoh seperti ini termasuk istri tidak diterima sholatnya? Misal istri pulang ke rumah mertuanya, selalu sholat dan melakukan ketaatan, tapi di satu sisi dia sudah pergi selama 1 bulan meninggalkan kewajiban menyusui bayi dan taat pada suaminya dengan alasan tidak suka dengan suami, sehingga membuat suami tidak ridho. Gimana kondisi istri itu? Kondisi istrinya jadi pulang ke rumahnya selalu sholat, tetapi dia pertama kekurangannya tidak menyusui bayinya ya, meninggalkan kewajiban menyusui bayinya, kemudian dia tidak taat pada suaminya karena dengan alasan tidak suka dengan suaminya, Ustaz, sehingga membuat suaminya tidak ridho. Nah, jamaah. Ini berkaitan dengan, ya, pertanyaannya berkaitan dengan hadis yang tadi tentang 3 orang yang Nabi SAW
mengatakan salasatun la tartafi' salatahum fawqa ru'usihim shibran, di mana ada 3 golongan yang sholat mereka tidak diangkat dari kepala mereka 1 jengkal pun. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ada seorang yang menjadi imam dalam kondisi makmumnya itu nggak suka sama dia. Dia memaksakan diri untuk jadi imam. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqit. Kemudian dan seorang wanita yang bermalam dalam kondisi suaminya murka sama dia. Ini mungkin yang masuk dalam pertanyaan tadi. Yang ketiga, hamba sahaya yang kabur dari majikannya. Baik, jamaah rahimakumullah. Terus gimana pertanyaan tadi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده
رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تقلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركه وهداه
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه. Ana akan bacakan ya. Apa sih? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah jelas. Artinya insya Allah umat Islam semua tahu. Kalau di Kristen atau Katolik mereka mengatakan salam sejahtera bagi kita semua atau salam. Taib. Artinya damai. Kemudian umat Hindu mengatakan Om Swastiastu. Ini Anda bacakan dari Wikipedia ya, karena Anda juga nggak hafal. Om Swastiastu, semoga dalam keadaan selamat atas karunia Hyang Widi. Ada Buddha, Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Buddha. Konghucu dia mengatakan salam kebajikan atau Dede Dong Tian. Hanya kebajikanlah yang bisa menggerakkan Tian. Tuhan. Saya pada kuliah. Itu mungkin beberapa makna. Kita lihat. Salamnya umat Islam. Assalamualaikum. Salam itu sebenarnya salah satu nama Allah. Pemberi keselamatan. Yang selamat dari segala kekurangan. Assalamualaikum. Kemudian di situ ada warahmatullah dan rahmat Allah. Dan ketiga, wabarakatuh dan berkah dari Allah. Coba bandingkan dengan arti semua salam yang ada. Nggak ada yang seperti salamnya umat Islam. Kalau Hindu, di situ disebutkan atas karunia Hyang Widi. Apakah engkau meyakini adanya Hyang Widi? Ketika kau mengatakan itu. Ketika orang Buddha engkau pakai Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Buddha. Kalau ini artinya ya. Hanya membacakan. Apakah engkau meyakini Buddha? Kafir kalau sudah Muslim meyakini itu semua. Tapi kan memang ada usaha untuk menyamakan semua agama. Udahlah nggak usah sok paling benar. Agama harus yang paling benar. Dan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Maka ini yang perlu dipelajari. Maka teman-teman tadi Dinda yang bertanya, mungkin kawan-kawannya memang ya udah dia seperti gelas kosong. Dia nggak pernah belajar agama, belajar akidah dari sejak awal. Bagaimana seharusnya seorang muslim berkeyakinan, nggak pernah belajar. Kemudian dia ketemu dengan kelompok yang mengatakan kita harus saling menghargai, saling menghormati, macam-macam lah label-label yang isinya bagus semuanya. Tapi di balik itu ternyata ada pendangkalan akidah. Maka ingat, seorang muslim
mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun dia mengatakan selamat sejahtera, cukup. Kalau mungkin ada orang yang tidak paham dengan salam, untuk yang muslim dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk yang non-muslim katakan selamat sejahtera. Ini yang mungkin bisa dia lakukan. Tapi kalau dia harus mengucapkan semua salam lintas agama ini bermasalah dengan akidah. Namun memang ada orang yang nggak peduli sama akidahnya. Barakallahu fikum. Masya Allah, jamil. Baik, pertanyaan yang kedua. Berkaitan dengan masa muda. Kalau bicara masa muda itu dari sejak baligh sebenarnya. Sampai puncak masa muda umur 40 tahun. Bagaimana dengan kondisi anak muda ini di masa mudanya terbagi? Umpamanya masa muda pertama dia sampai umur 25 tahun, ya dia masih banyak maksiat. Kemudian setelah itu proses hijrah dia pelan-pelan sampai umur 30 tahun, 35 tahun, akhirnya dia benar-benar hijrah ketika itu. Puncaknya umur 40 tahun. Jadi selama masa itu dia anak muda. Tentunya berbeda. Anak muda yang sejak awal sudah taat sama Allah dengan anak muda yang baru taat di pertengahan. Namun sekali lagi, akan ada penimbangan amalan. Sehingga naungan yang Allah berikan itu berbeda-beda. Kalau bicara seorang yang hatinya bergantung sama masjid, iya, dia akan mendapatkan naungan. Tapi apakah semua besarnya sama? Ya tergantung seperti apa ketergantungan hati dia dengan masjid. Begitu pula dengan anak muda tadi. Insya Allah semua akan mendapatkan naungan selama dia di masa muda. Tapi tentunya ada perbedaan dari satu dan yang lainnya. Tentunya yang paling besar, yang paling indah adalah mereka yang memulai masa mudanya sampai tua dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang bertobat di masa mudanya, Allah juga cinta dengan orang-orang yang bertobat dan kembali kepada dia. Allah insya Allah akan juga memberikan naungan kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, Ana sebagai vendor dari salah satu perusahaan, singkatnya kontrak kami sudah selesai 9 bulan yang lalu. Namun tiba-tiba Ana ditagih uang karena katanya ada kesalahan dalam transfer uang dahulu. Secara nominal mereka benar di laporan mereka, tapi di laporan Ana tidak benar karena dulu pernah ada kesalahan dari mereka tentang pencatatan dan beberapa kali mereka salah transfer dan Ana sudah kembalikan. Intinya belum ada penyelesaian, tapi Ana merasa terzolimi dan perusahaan ini salah satu lembaga dakwah. Baiknya bagaimana Ustadz, karena Ana juga tidak merasa salah, tapi Ana sudah cross check juga tidak ada kesalahan, tapi Ana juga takut kalau seandainya itu benar. Barakallahu fikum. Naam jamaah, memang bab pertikaian ini itu bukan kepada ustadz, tapi kepada hakim, kepada pengadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi, rasul, dan di masa beliau juga yang memutuskan. Ketika terjadi pertikaian di antara para sahabat, mereka datang kepada Nabi SAW menjelaskan, ini milikku, yang itu mengatakan, bukan, itu milikku. Kadang-kadang yang mengatakan, dia punya utang, dia belum bayar. Satu mengatakan, aku udah bayar, gitu. Ada pertikaian, yang memang babnya bukan bab fatwa, tapi babnya itu nanti pengadilan yang menentukan. Jadi ketika antum sekarang bertikai dengan lembaga tersebut, dalam masalah keuangan, masalah finansial sekarang, maka perlu datang ke pengadilan. Kalau tujuannya memang untuk memastikan antum nggak salah. Antum juga punya bukti untuk itu.
untuk menetapkan bahwasanya antum telah menyelesaikan tanggungan-tanggungan antum. Mereka juga punya bukti yang nanti akan ada yang menetapkan siapa yang benar. Dan biasanya kalau sudah bertikai ini kuat-kuatan hujjah, pinter-pinteran ngomong. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. Sebagian kalian mungkin lebih pandai bersilat lidah daripada kawannya. Sehingga Nabi dengan omongan orang ini memutuskan hukum untuk dia. Oh ya, berarti ini milik antum gitu loh. Padahal sebenarnya bukan milik dia. Artinya orang ini tahu, cuma dia berusaha untuk ngambil milik hak saudaranya ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau aku putuskan buat dia, padahal dia tahu bukan milik dia, maka yang aku putuskan adalah potongan dari api neraka. Kalau dia mau ambil, silahkan. Jadi kondisinya memang kalau sudah seperti ini, itu datang kalau memang antum ingin menyelesaikan, ingin memastikan, dan antum punya hujah, dan mereka menuntut juga, ya coba kita datang sekarang kepada seorang hakim, ke pengadilan, untuk ditetapkan siapa yang punya tanggungan. Tapi kalau nggak bisa, nggak harus sampai ke sana, ada cara namanya damai. Ini makanya ke pengadilan pun kadang-kala pengadilan ngomong kalau bisa damai. Kalau nggak bisa damai ya sudah nanti diputuskan oleh pengadilan. Tapi kalau antum bisa damai sekarang, antum datang kepada mereka, ketemu sama mereka, mungkin datangkan seorang yang alim yang bisa memberikan penjelasan, dan bisa jadi daripada urusan ke pengadilan yang antum sampaikan, ya udahlah, ana sebenarnya merasa sudah menyelesaikan. Mereka merasa belum. Ya udah, mungkin antum kasih sebagian dari mereka, dari uang untuk mereka sebagai bentuk damai sekarang. Bisa seperti itu. Jadi Nabi SAW pernah melihat dua sahabat bertikai. Nabi lagi di rumah. Dua sahabat ini, yang satu nagih hutang, yang satu nggak mau bayar utang. Ketika ribut, maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang punya uang, engkau sudahlah potong utang dia separuh. Dan engkau yang punya utang, bangun sekarang, lunasin separuh. Ini termasuk damai. Artinya, haknya dia dipotong. Nabi nyuruh, udahlah, daripada ribut, engkau terima separuh. Dan jadi sedekah nanti buat antum ketika antum memang mengeluarkan sesuatu, apalagi kalau dikatakan tadi lembaga dakwah. Kadang-kala lembaga dakwah ini juga masalah manajemen keuangan kadang-kala kurang bagus kalau memang ada yang terselip ya, padahal antum sudah ngelunasi tapi mereka merasa belum, seperti itu. Antum udah balikin tapi mereka belum. Jadi kadang-kala memang perlu ada perbaikan-perbaikan di manajemen. Tapi yang jelas seperti itu mungkin solusinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kami panggil Al-Ukht Mulan. Al-Ukht Mulan, tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Awan Ustaz, Ana seminggu lalu alhamdulillah pernah bertanya langsung pada Ustaz. Kalau nggak salah tema kemarin itu agar rumah tangga takaran di tengah profesi. Cuman waktu itu agak putus-putus dan masih ada yang mau tanyakan. Nah. Alhamdulillah pada waktu itu di sini hujan Ustaz. Allahu Akbar. Langsung aja Ustaz, yang kemarin itu kondisi Ana dan suami qadarullah lagi berpisah. Yang dikarenakan orang ketiga tadi itu beliau meninggalkan rumah. Jadi kondisi suami Ana sekarang ini tinggal di luar, entah di mana. Ana juga tidak bertanya sendiri atau dengan orang itu, walau alam. Kondisi yang selanjutnya adalah ternyata beliau tuh sekarang tidak fokus ada pekerjaan di kantor. Afan, Jadi, Mbak Ulan, sebelum dilanjutkan. Nah, Sama orang ketiga ini beliau nikah nggak? Ana belum tahu Ustaz, karena orang ketiga ini bilang tidak mau dipoligami, artinya maunya suaminya itu menceraikan anak, tapi alhamdulillah sih belum diceraikan sampai saat ini. Dia menikah pun nggak tahu ya. Kadang-kadang kan ada yang dia siap untuk nikah, udah nikah tapi nanti janji suaminya akan menceraikan istri pertamanya, kan ada yang seperti itu. Jadi ini belum ketahuan. Belum Ustaz. Dan Ana tidak mau tahu Ustaz. Nah, boleh. Terus selanjutnya Ustaz, kondisi beliau ini sebenarnya memprihatinkan. Jadi Ana dapat kabar dari staf-staf di kantor karena kan kebetulan beliau ini punya jabatan cukup tinggi
Jadi dapat laporan-laporan dari staf-staf di kantor tuh memprihatinkan, contohnya ya tidak fokus pekerjaan, kadang suka meninggalkan. Dan yang lebih memprihatinkan tuh Ustaz, yang mereka tahu biasanya dulu dia sholat, ya subhanallah sekarang udah jarang dilihat sholat. Allahu Akbar. Nah itu yang sangat memprihatinkan Ustaz. Artinya ada konsekuensi yang memang harus Ana terima, karena memang Ana memilih untuk kemarin mau sabar dan mendoakan beliau supaya Allah kasih hidayah, karena Ana berpikir seperti ini Ustaz. Beliau ini penyebab Ana alhamdulillah jadi lebih kuat seperti sekarang, makin dekat sama Allah. Yang Masya mungkin tadinya sholat sunnah yang tadinya nggak pernah Ana kerjain, zikir pagi sore Ana nggak pernah kerjain, Masya Allah pokoknya fastabiqul khairat Ustaz. Seperti itu. Nah, meskipun beliau sendiri sebenarnya belum hijrah, karena kami menyadari Ustaz, saya menyadari kami dulu sama-sama di zaman jahil, dan alhamdulillah Allah kasih Ana kemudahan untuk hijrah, Ana belajar, Ana ngaji, alhamdulillah akidah Ana pelan-pelan mulai baik, mulai lurus, insya Allah. Artinya ya Ana berpikir Ana nggak mau sendiri nih gitu kan, untuk dekat sama Allah. Ana pengen ngajak beliau juga. Awalnya beliau menutup akses Ustaz, Ana sempat diblokir, akses Ana di Facebook ditutup, tapi alhamdulillah Ana yakin dan dengan Masya Allah tahajud konsisten 2 minggu, ini cerita yang benar-benar nyata, Allah kasih petunjuk, pelan-pelan sudah mulai mau berinteraksi lewat chat meskipun belum mau pulang. Nah. Itu. Jadi kenapa nggak mau pulang dia? Ya karena orang ketiga itu Ustaz, mungkin seperti itu. Enggak, dia nggak mau pulang karena sempat ribut sama anti atau gimana? Tidak. Alhamdulillah memang tidak ada ribut Ustaz. Jadi memang tiba-tiba beliau pun saya tanya, kenapa saya salah apa? Salah saya apa? Beliau bilang tidak ada salah, dan beliau menyadari bahwa Ana ini adalah orang yang paling baik menurut beliau. Nah, dan beliau juga tidak pulang ke rumah orang tuanya karena orang tuanya pasti tidak setuju, karena tidak mau ada perempuan lain lagi selain menantunya ini, kan Ustaz. Jadi Ana sih pelan-pelan sering menyisipi doa-doa untuk beliau dan beliau mengaminkan. Artinya Ana bilangin beliau tuh sadar beliau melakukan dosa, makanya beliau tuh merasa kalau sholat melakukan ibadah beliau merasa dia udah terlanjur maksiat. Bahasanya seperti itu Ustaz, artinya terlanjur nyemplung ya sekalian basah. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Jadi sampai saat ini insya Allah Ustaz saya masih menjaga ketaatan saya sebagai istri. Insya Allah saya tidak pernah keluar kecuali tidak ada urusan atau yang urgent, alhamdulillah, karena Ana tidak mau membalas kezaliman dengan kezaliman juga. Sahih. Nah niat Ana itu insya Allah Ana meyakini meskipun dari kanan kiri itu istilahnya kasihan sama Ana, sampai berpendapat ingat dong di surat An-Nur ayat 26 laki-laki baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya. Jadi Ana cuma jawab Ustaz, saya ini belum tentu sudah menjadi orang yang baik, karena bisa jadi ini terjadi penyebabnya juga Ana mau sabar diri Ustaz. Pertanyaan Ana Ustaz, mohon solusi nasihat terbaik untuk beliau, karena kan beliau ini kan mulai pelan-pelan mau sedikit berbagi lagi sama Ana, bercerita, membalas. Anti belum punya anak sama dia? Belum Ustaz, cuman berapa lama menikah? Alhamdulillah sudah 2 tahun, baru 2 tahun. Oh baru 2 tahun, siap kalau gitu. Nah, jadi anak punya anak bungsu ini Ustaz, beliau anak anggap sebagai anak sendiri. Nah, itu kemarin sempat yang beliau lupakan. Tapi alhamdulillah ini pelan-pelan mulai perhatian. Alhamdulillah. Nah, jadi pertanyaannya, anak mohon solusi dan nasihat terbaik untuk beliau. Karena anak khawatir, anak pernah baca di Al-Munafiqun ayat 6 bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk untuk orang-orang fasik. Nah. Ciri-cirinya sudah kelihatan, anak takutnya seperti itu, namanya ketakutan anak sebagai manusia biasa kan Ustaz. Barakallahu fiki. Allah nasihat terbaik untuk beliau apa Ustaz? Jadi anak pelan-pelan sampaikan supaya pelan-pelan juga pikiran beliau terbuka. Itu aja Ustaz. Siap, Masya Allah. Barakallahu fik. Wa fik wa barak. Nah jemaah. Jadi kenapa laki-laki ini kalau keluar rumah itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kalaupun juga di rumah dia diperintahkan untuk menundukkan pandangan terhadap tontonan-tontonan yang ada. Karena Nabi SAW mengatakan ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki lebih daripada wanita.
Dan kalau dipikir-pikir, orang mau pakai akalnya, semua wanita itu sama. Nabi SAW menganjurkan kalau engkau keluar rumah, melihat sesuatu yang menakjubkan, yang membangkitkan syahwat. Apa yang harus dilakukan? Falyarji ila ahli. Kata Nabi, pulang keluarganya. Yang ada di perempuan yang dia lihat sama dengan yang ada di istrinya. Sama. Ini yang mungkin sebagian orang terbayang ya, setan ini memang senantiasa memanfaatkan wanita. Memanfaatkan wanita. Jadi perempuan kalau keluar rumah itu istasyrafah syaitan. Kata Nabi SAW, setan itu ngangkat kepala. Dilihat dari jauh sama setan. Oh ini nih yang bisa dimanfaatkan sama dia. Terus maka nasihat ana buat ukhti kepada suaminya. Pertama, anti alhamdulillah insya Allah bisa kuat, bisa sabar menghadapi hal ini. Karena anti juga sadar anti dulu juga bukan orang yang baik juga, yang sekarang berusaha untuk menjadi lebih baik. Suami anti pun insya Allah dia bisa baik. Yang perlu antum sampaikan kepada dia, nggak ada godaan setan yang paling ampuh kecuali yang dikatakan tadi dia. Setan tuh membisikkan, udah kau tuh berbuat dosa. Nyemplung sekalian, udah nyebur sekalian. Itu yang diinginkan setan. Makanya ada seorang yang pernah mengatakan, yang ditegur oleh Hasan al-Basri, dia mengatakan, gimana nih ada orang yang berbuat dosa, terus nanti berbuat dosa, dia berbuat ketaatan, berbuat dosa lagi, berbuat dosa, malu-maluin, ya udah, gak usah berbuat ketaatan. Kata dia, subhanallah, ketika berbuat dosa langsung bertobat. Nanti berbuat dosa lagi, tobat lagi, berbuat dosa lagi, tobat lagi. Nggak ada berhenti bertobat, yang ada berhenti berbuat dosa. Yang setan inginkan adalah bagaimana orang ini putus asa dari tobat. Dengan dia berpikir, udah aku berbuat dosa terus gitu loh. Nggak diampuni sama Allah. Siapa yang bilang nggak diampuni sama Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Asalkan bertobat. Maka sampaikan kepada suami, kalau tadi suami sudah mulai ya terdampak dalam pekerjaan dia. Dosa ini berdampak dalam kehidupan kita. Mungkin dia dulu berpikir bersenang-senang. Sebentar dia bersenang-senang. Kemudian dia akan merasakan dampak dari dosa tersebut. Maka nasihati suami. Jangan sampai dia tertipu sama setan. Disuruh berhenti berbuat ketaatan. Sampaikan ketika engkau berbuat dosa. Kata Nabi SAW. Wa atbi'i sayyi'atal hasanatan huwa. Ikutin dosa itu dengan ketaatan. Akan menghapuskan dosa itu. Jadi kalau dia mengatakan, ada apa aku berbuat ketaatan kalau aku masih berbuat dosa? Sampaikan, ketaatanmu menghapuskan dosa. Maka dengan cara seperti itu, tumbuhkan roja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tumbuhkan rasa takut kepadanya, yang dengan doa-doa anti insya Allah, dengan nasihat-nasihat yang anti sampaikan umpamanya, cobalah bang istighfar hari ini, duduk istighfar. 100 kali engkau istighfar atau 10 kali baca istighfar. Baca tadi zikir pagi dan petang sebelum keluar rumah, coba baca bismillah tawakkaltu ala Allah. Nasihat-nasihat ringan untuk mengikir karat yang ada di hatinya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz Afwan. Bagaimana hukumnya wanita yang mengajar seperti guru SMA misalnya, mengingat siswanya ada yang ikhwan dan bukan mahram? Jazakallah khairan. Naam jamaah. Ini masalah. Masalah yang umum. Yang kita melihat sampai sekarang ini belum ada solusi. Kalau guru, akhwat, dia ngajar, hendaklah dia menutup auratnya secara sempurna, berhijab yang syar'i. Kemudian yang laki-laki biarkan di belakang. Kalau bisa yang laki-laki cukup mendengarkan.
Jadi gimana sekarang yang laki nggak ngelihat ustazahnya tapi dengarkan. Ya diatur lah. Karena bagaimanapun laki-laki sama perempuan kalau dikumpulkan di kelas itu, yang akan terjadi hal-hal yang tidak terpuji. Tidak terpuji. La akal, wala budaya, apalagi agama. Maka kenapa dipisahkan laki sama perempuan? Karena memang dua insan ini ada masanya berkumpul nanti. Maka mungkin itu yang bisa dilakukan. Dan ana usulkan ya. Ana akan terus mengulangi. Semoga ada yang mendengarkan. Dan ada yang kemudian mewujudkannya. Sekolah-sekolah itu yang laki-laki, yang perempuan-perempuan. Sekolah negeri, iya. Sekolah umum, iya. Karena sebagian orang berpikir yang dipisah itu sekolah agama. Enggak lah. Sekolah umum ini lebih harus dipisah daripada sekolah agama. Soalnya kalau sekolah agama, dia dapat nasihat agama yang menyebabkan dia takut ya. Kalaupun kumpul, ada rasa takut nantinya. Karena selalu disampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Tapi sekolah umum sama sekali mereka tidak mendapatkan pesan-pesan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun ada pelajaran agama mungkin hanya 2 jam dalam sepekan, setelah itu selesai. Dan jangan berpikir kalau dipisah itu tidak berhasil. Coba tanyakan kepada diri kita. Apakah kalau laki perempuan dikumpulkan kemudian sukses sekolahnya? Atau kalau dipisahkan akan lebih sukses? Satu sekolah percontohan yang ada di Jakarta. Canisius. Yang didirikan oleh Belanda. Yang notabene-nya Katolik, itu sekolah khusus laki-laki. Yang lulus sukses-sukses. Nggak kuper. Mereka jadi orang-orang besar. Kalau kita bicara dunia ya, bukan bicara agama, kita bicara dunia. Tidak menghalangi mereka untuk jadi orang besar. Karena sekolahnya dipisahkan. Maka ini yang perlu ditanya, kenapa harus dikumpulin? Apa sih secara logika, kenapa laki perempuan dikumpulin? Tujuannya apa? Kalau kita bicara, kira-kira apa tujuannya? Menghemat kelas. Sebenarnya bikin sekolah perempuan, sekolah laki, semuanya penuh nantinya. Antum lihat ya, kadangkala kambing perempuan disendirikan, kambing laki disendirikan. Kalau diambil kambing laki ke tempat kambing perempuan, untuk apa? Untuk apa ketika kambing laki itu ditaruh di tempatnya perempuan? Untuk ngawinin. Iya. Atau enggak supaya yang perempuan bisa tambah gemuk, Ustaz. Jadi kalau ada kambing lakinya itu makannya lebih giat lagi dia, Ustaz. Ada gimana? Jadi wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat yang non-muslim aja berpikir bikin sekolah khusus untuk laki-laki. Bikin sekolah khusus umum ya. Kita bicara bukan sekolah agama, ini sekolah umum. Dan mudah-mudahan ke depan kita berpikir lebih cerdas lagi. Kalau di Meksiko itu bis umum itu ada bis khusus perempuan. Bayangkan di Meksiko coba. Karena kata mereka kalau ada laki, tadi bahaya. Seperti kambing laki kalau ditaruh di tempatnya kandang perempuan itu berbahaya. Memang ada tujuan. Maka di Meksiko itu bis umum khusus perempuan. Karena banyak pelecehan terhadap kaum perempuan. Ini namanya memuliakan wanita. Di Jakarta, busway itu, bis-bis kota itu, kemudian kereta, sudah mulai mereka berpikir. Ada gerbong khusus perempuan. Kenapa sekarang? Kalau di bis dia ada gerbong khusus perempuan, di kelas nggak ada gerbong khusus perempuan. Enggak usah, kalau di bis kadang-kala kan berdesak-desakan. Kalau di kelas kan kursinya dijauh-jauhin gitu seperti itu. Enggak, mereka sudah bikin khusus perempuan tersebut karena mereka melihat perempuan ini harus dimuliakan.
perempuan ini harus dihormati. Laki-laki ya udah, bagaimana menghormatin perempuan ketika datang waktumu engkau melamar dia. Bawa dia. Tapi jangan sampai kau menzinai dia. Apalagi memperkosa dia. Allah, yang kejadian pemerkosaan ya. Terus kita disuguhin seperti itu. Perzinaan terus. Apa penyebabnya? Dikumpulkannya laki sama perempuan. Ini mungkin yang perlu menjadi pemikiran bersama buat kita. Tujuan kita adalah bagaimana memajukan negeri kita. Kita ingin memiliki generasi-generasi yang taat, ya, yang sesuai dengan diinginkan oleh pemerintah kita, pendidikan karakter. Bagaimana dari sisi umum anak-anak itu berkompeten, tapi dalam iman dan takwa mereka juga berkompeten. Sehingga memberikan yang terbaik buat negeri ini ke depannya. Itu sebenarnya. Jadi kalau bicara sekolah ini kan cuma sarana. Ini cuma fasilitas. Bagaimana menciptakan generasi. Ya bisa saja dirubah. Kebijakan itu bisa berubah. Dari Menteri Pendidikan mungkin. Mereka akan berpikir mungkin dibikin percobaan sekarang. SMA umum negeri khusus laki. SMA umum negeri khusus perempuan. Karena SMA alhamdulillah ada SMA negeri 1, 2, 3. Yang satu khusus laki-laki, yang 2 khusus perempuan. Dilihat hasilnya bagaimana. Itu kalau benar-benar ingin melihat apakah yang Anda omongkan ini hanya omong kosong. Kalau memang belum dibuktikan, ya silahkan dibuktikan. Sudah ada bukti-bukti di Indonesia sebenarnya yang mereka sukses. Kenapa kita masih tidak mau mengambil kesuksesan? Ya mencontoh kesuksesan yang mereka raih. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana menyikapi seseorang yang menanyakan dalil atau hadis bahwa kita tidak boleh berpuasa sesuai dengan hari kelahiran seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpuasa di hari Senin, yang berpuasa di hari lahirnya Ustaz ya. Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. barakallahu fikum. Yang pertama, kenapa puasa di hari lahir antum? Antum siapa? Nabi bukan. Sahabat bukan. Kenapa antum mau puasa di hari lahir? Oh, Nabi kan puasa di hari lahir. Ya udah, antum puasa di hari lahir Nabi. Bukan di hari lahir antum. Inilah jamaah, kita itu jangan bikin syariat sendiri. Rasulullah SAW ditanya sama para sahabat, kenapa beliau puasa di hari Senin? Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alaihi. Itu hari aku dilahirkan. Dan hari itu wahyu turun kepadaku. Kita lihat, itu hari kelahiran bertepatan dengan hari turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Beliau menjadi Nabi. Kemudian itu hari diangkatnya amalan. Dan itu hari Nabi meninggal dunia SAW. Makanya nggak ada sahabat Nabi Abu Bakar puasa hari Selasa. Kenapa? Oh, saya lahirnya hari Selasa. Maka saya puasanya hari Selasa. Ada lagi hari Rebu umpamanya. Saya lahirnya hari Rebu. Jadi puasa hari Rebu. Yang Kemis, hari Kemis. Yang Jumat gimana? Nggak boleh puasa hari Jumat sendirian. Maka buat teman-teman yang ingin puasa di hari tertentu, puasalah di hari lahirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian kami panggil Akh Imam. Al-Akh Imam, tafadhol. Nah, Ustaz. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wa iyyakum habibi. Ustaz, ini bismillah pertanyaannya. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana menyikapi perbedaan dalam keluarga?
Perbedaan apa ini? Perbedaan dalam agama, menyikapi perbedaan akal yang belum pendapat, sunnah, Ustaz. perbedaan Baik. antara Iya, bid'ah dan Ustaz. sunnah. Perbedaan pendapat, Ustaz. Pendapat apa pendapatan? Antara dengan orang tua atau kakak kandung, Ustaz. Siap, siap. Barakallahu fikum. Mungkin bisa disebutkan ini- lebih spesifik perbedaannya seperti apa mungkin Imam? Apa nama, Ustaz? Misalkan dalam pengurusan jenazah, Ustaz, atau dalam akikah atau dalam walimah. Nah, pendapat orang tua kayak apa? Dalam akikah umpamanya, kasih contoh dalam akikah umpamanya. Misalkan dalam akikah orang tua masih menginginkan untuk mengundang keluarga Ustadz doa bersama. Kayak gitu. Dengan tahlil yang belum, namun Ustadz yang belum sunnah. Ataupun dalam pengurusan jenazah Ustadz, jenazah yang mungkin orang tua dan kakak masih belum sunnah juga Ustadz. Karena setelah jenazah dikubur, mengadakan doa seperti biasa Ustadz dengan Nah. 7 hari dan 7 hari dan sebagainya gitu Ustadz. Siap, Masya Allah. Nah, bagaimana Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Sunnah ini sudah mulai masuk ke rumah-rumah. Yang mungkin masuknya mereka ke rumah ini karena belajar. Kebanyakan orang ini kan Islamnya Islam keturunan. Makanya kalau tadi dikatakan terjadi perbedaan pendapat antara anak sama orang tua. Apa penyebabnya? Anaknya belajar. Sehingga sang anak ini mendapat pencerahan, faham bagaimana ibadah yang sesuai dengan sunnah. Tapi orang tua masih mengikuti tradisi yang ada, budaya yang ada selama ini. Apa yang harus dilakukan oleh anak? Ya pelan-pelan dia mendakwain orang tua. Dia bukan penguasa, beda sama ayah. Ayah itu bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Dia mengatakan nggak boleh di rumahnya ada kegiatan yang tidak sesuai dengan sunnah umpamanya. Karena dia sebagai pemimpin. Tapi karena anak tidak punya kekuasaan, dia hanya bisa menyampaikan. Kemudian kalau bicara akikah, ini mungkin contoh yang tadi disebutkan. Oke, mau undang-undang nggak apa-apa akikah. Ayah yuk, nggak masalah. Kita ngundang orang-orang, kita masak, kemudian kita panggil ustadz nanti. Ustadz nanti ceramah, nanti habis ceramah kita minta doa. Digiring agar sesuai dengan sunnah. Jadi tetap kegiatannya boleh, tapi sesuai dengan sunnah kegiatan tersebut. Kalau bicara, umpamanya orang ini kan, kenapa dia kalau ada jenazah meninggal, mereka harus mentahlili sebanyak 7 hari, nanti sampai 140 hari, 100 hari, setahun. Mereka itu cinta sama yang meninggal dunia sebenarnya. Jadi landasan mereka mengadakan acara tersebut cinta kepada orang yang meninggal. Ini kita husnudzon ya, kita berbaik sangka. Karena ada orang tua yang kadang-kadang ngomong sama anaknya, nak kalau ibu meninggal dunia engkau tahlili enggak? Enggak bu, engkau enggak cinta sama ibu kalau gitu. Karena dia pikir inilah bentuk cinta keluarga kepada yang meninggal dunia. Sekarang bagaimana memahamkan mereka? Rasulullah SAW ketika mengubur jenazah, bagaimana? Setelah selesai penguburan jenazah, bagaimana? Ketika yang meninggal putrinya Nabi SAW. Meninggal Zainab. Meninggal cucu, bukan cucunya. Meninggal anaknya Nabi Ibrahim. Meninggal Ruqayyah, meninggal Ummu Kalsum, meninggal Khadijah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Meninggal pamannya Hamzah. Apakah Nabi mengadakan tahlilan? Kalau itu bentuk cinta. Karena ada yang lebih parah lagi ya. Ketika tidak mengadakan acara seperti itu dianggap masa seperti bangkai. Dikubur selesai. Ini kan kalau dikasih permisalan seperti ini. Orang kan iya ya, masa kayak kucing mati dikubur selesai, nggak didoain. Apakah benar Nabi ketika mengubur Hamzah itu seperti bangkai?
kalau pandangannya seperti bangka. Nabi loh, alaihissalatu wassalam, menguburkan sahabatnya, banyak puluhan sahabat yang meninggal dunia. Ketika Uhud itu 70 lebih yang meninggal dunia. Apa yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam? Bikin acara di rumah? Tidak, jemaah. Makanya kalau kita udah melihat perselisihan seperti ini, mungkin ada ulama yang membolehkan, ada ustadz yang mengatakan nggak apa-apa, ada kitabnya, macam-macam, sudah nggak akan ketemu. Udahlah, kita kayaknya nggak akan ketemu kalau berdialog seperti ini. Gimana sekarang kita ngurus jenazah seperti Nabi alaihissalam mengurus jenazahnya Hamzah. Selesai sudah. Itu contoh. Kurang kuat, oke lah. Bagaimana Abu Bakar ngurus jenazahnya Nabi Muhammad SAW? Nabi yang meninggal nih, yang ngurus Abu Bakar. Kurang kuat. Gimana Umar bin Khattab mengurus jenazahnya Abu Bakar Siddiq? Kurang kuat, udah. Gimana Imam Syafi'i diurus jenazahnya oleh murid-muridnya? Maka dengan seperti itu tadi kita insya Allah nggak akan terlalu ribut. Cuma sebagai anak hanya bisa menyampaikan. Cobalah ya gimana nih kalau ada orang meninggal di antara kita, kita urus jenazahnya seperti Nabi Muhammad SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Apa yang dilakukan setelah menguburkan umpamanya? Ya kita ikuti. Meninggal putri-putri Nabi, apa yang dikerjakan di kota Madinah nih, di Masjid Nabawi. Tapi sekali lagi anak hanya bisa menyampaikan. Setelah itu ya dia berdoa buat orang tuanya. Berdoa buat kakaknya. Nanti ada waktu lain. Cobalah kak. Mungkin aku salah selama ini ngasih nasihat. Mungkin aku salah menyampaikan. Mungkin ilmuku juga salah yang aku pelajarin. Tapi kalau ada perselisihan lebih baik kita kembalikanlah ke Nabi Muhammad SAW. Ke Quran dan ke Sunnah. Setelah itu ya kita ikutin bagaimana keputusannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana kalau orang tua mempunyai hutang riba dan dibayar dengan uang pensiun beliau? Dulu uang tersebut digunakan untuk usaha dan oleh orang tua, tapi tidak berhasil sehingga sekarang tinggal bayar utang saja yang berjalan. Yang ini yang Ana ingin tanyakan, haruskah Ana melunasi hutang riba tersebut? Karena jumlahnya cukup besar bagi Ana, apalagi kalau melunasi semuanya dengan ribanya. Bagaimana baiknya Ustaz? Itu abahnya meninggal loh gitu. Orang tuanya memiliki atau mempunyai hutang ya? Iya, enggak, udah meninggal bapaknya. Belum. Masih ada. Masih ada. Tidak dijelaskan di sini. Siap, barakallahu fikum. Tapi kalau bicara melunasi hutangnya dengan uang pensiun. Kalau memang uang pensiun itu haknya bapak, silahkan. Jadi memang sebenarnya uang pensiun ini kan gaji yang dipotong. Kalau nggak salah seperti itu yang Anda tahu. Hanya saja memang yang perlu diperjelas kadangkala gaji yang dipotong umpamanya 1 juta, nanti dapatnya kok lebih ya. Kalau lebih karena diputar jadi usaha nggak apa-apa kelebihannya. Tapi kalau lebihnya itu riba, jangan sampai dimakan. Jangan sampai dimakan kelebihan ribanya itu. Ambil pokoknya aja. Tapi sekarang bagaimana melunasi utang tersebut? Nggak ada masalah lunasi dengan uang pensiunan tersebut. Karena itu milik ayah, dilunasin. Kemudian juga kalau nggak salah bisa diusahakan ketika antum nggak mampu untuk melunasinya. Sang anak membantu semampu dia dan menghilangkan bunganya. Itu bisa diusahakan. Jadi bayar pokoknya aja. Dan sebagai bentuk kebaktian anak, ya dia berusaha untuk melunasi utang orang tuanya. Hanya saja selain antum melunasi, antum perlu mengajak orang tua untuk bertobat dari riba yang dikerjakan. Karena kita tahu yang dilaknat itu bukan hanya yang meminjami uang. Yang pinjam uang pun dilaknat. Bagaimana sekarang ayah itu bertobat? Karena ini penting jamaah, masalah bertobat dari riba ini. Kadangkala ada orang-orang itu yang dibantu melunasi ribanya, tapi dia belum bertobat sebenarnya. Nanti kita lunasin, selesai sudah nggak punya utang dia, bulan depan ngutang lagi riba dia.
Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak merasa haram. Tugas kita bagaimana memahamkan dia kepada hukum Allah ini. Selain masalah hukum, masalah ancaman, ya, hilangnya berkah, maka antum lunasin, membantu melunasin semampu antum, tapi juga ayah diajak untuk bertobat. Ya, kita tahu syaratnya bertobat, yaitu menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran wa jazakumullah khairan. Ustaz, kemudian kami panggil Al-Ukh Nurul Bekasi. Hah? Nurul Bekasi? Nurul Bekasi. Dari Bekasi. Jadi cahaya Bekasi. Masya Allah. Tafadhol. Al-Ukh Nurul. Pertanyaan selanjutnya mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita puasa dengan niat untuk anak, misal agar anak dilancarkan kuliahnya, dimudahkan mendapat pekerjaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Maka ketika seorang berpuasa, dia perlu punya banyak niat. Agar pahalanya lebih banyak lagi. Amalan yang sama dengan niat yang berbeda, itu bisa jadi lebih besar. Dan bisa jadi nggak ada pahalanya juga. Masalahnya di niat. Niat puasa apa ya Allah? Niat puasa supaya aku masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Nih, niat pertama. Niat yang kedua, ya Allah, aku puasa supaya dijauhkan wajahku dari api neraka. Yang ketiga, ya Allah, aku puasa supaya aku mengecilkan jalan-jalannya setan yang gak godain aku. Ini niat-niat untuk akhirat kita. Di sana nanti, ketika ada niat, maksudnya anak puasa supaya Allah mengabulkan doa anak buat anak-anak anak, supaya dijaga mereka sama Allah, ahlan wa sahlan. Tapi niat utamanya adalah akhirat. Kalau niat puasanya cuma untuk dunia, ya dapat dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa puasa? Ya supaya anak lulus. Ya udah, anaknya lulus. Kalau lulus, akhirat nggak dapat apa-apa. Maka ingat, ketika niat hendaklah meniatkan yang banyak sekali. Maka kita perlu belajar fiqhun niat ya. Pernah ada kajian anak tentang fikih niat, tentang bagaimana kita berniat. Sehingga di amalan yang satu kita dapat banyak pahala. Sodakoh juga kayak gitu. Ada banyak pahala sodakoh aja. Niatkan dapat semua itu. Jangan cuma niatnya supaya sembuh dari penyakit. Ya udah, sembuh dari penyakit selesai. Akhirat nggak dapat apa-apa. Kalau niatnya hanya untuk sembuh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Kemudian kami panggil Ummu Ana. Ummu Ana, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas kesempatannya. Semoga Ustaz dan tim kajian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang bertanya Ustaz, pada Tafadhali. saat kita membaca zikir pagi, petang atau zikir setelah sholat itu, apakah perlu dibaca juga dengan kaidah-kaidah hukum tajwidnya Ustaz? Asalnya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, yang pertama, baca zikir tidak seperti baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran, Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Jadi itu untuk membaca Al-Quranul Karim. Ada aturan-aturannya, ada panjang pendeknya yang sesuai. Ada panjangnya yang bisa 6 harokat, bisa 4 harokat, bisa 2 harokat. Sedangkan kalau baca zikir, tidak perlu kita menggunakan kaidah tersebut. Makanya kita baca la ilaha itu bisa 6 harokat kan. La ilaha illallah. Nggak harus kita boleh baca la ilaha illallah. Bisa dengan 2 harokat.
Kemudian ada bacaan-bacaan umpamanya apa yang ada mat yang panjang-panjang itu jamaah. Entahlah, nah lupa. Tapi yang jelas membacanya umpamanya baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya umpamanya. Atau baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Atau baca Allahumma inni as'aluka. Atau kita baca Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Jadi intinya tidak dengan tartil kita membaca zikir tersebut, tapi membaca seperti ya bahasa Arab aja, namun tetap makhrajnya disesuaikan. Yang ha dibaca ha, yang ha dibaca ha, yang ain dibaca ain, jangan dibaca hamzah. Jadi mungkin ketentuan makhraj hurufnya itu yang harus disesuaikan dengan benar supaya memang kita memaknai apa yang kita baca. Kita tahu juga dengan apa yang kita baca. Dan yang terpenting jamaah, hadirnya hati kita. Karena ada orang baca Quran, tajwidnya bagus, tapi hatinya tidak memaknai. Ada orang yang suaranya biasa-biasa, baca Quran nangis dia. Kan seharusnya dengan suara yang bagus yang merdu ini membuat orang nangis. Tapi ternyata dia tidak memaknai, tidak menghayati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya kita masuk ke pertanyaan terakhir, Ogi. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Yang kemudian untuk terakhir mungkin kami panggil Al-Ukht Yuniarti Bandung. Yuniarti ya, Yuniarti dari Bandung. Fadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan kok kayaknya suaranya. Saya dengan ibunya Pak Ustadz dari Bandung, Pak Ustadz. Ahlan wa sahlan Ibu. Kedengar nggak Pak Ustadz? Kedengar. Kayaknya harus lebih dekat ke mic-nya Ibu. Ya, udah dekat Pak Ustadz. Siap. Nah, Saya tafadhal. izin bertanya Pak Ustadz. Nah. Kan tadi saya ikut kajian. Saya itu nggak mengerti itu maksudnya kalau berholawat itu maksudnya gimana Pak Ustadz? Nah. Terus kalau kita misalkan pertanyaan kedua, misalkan kita udah berhijab nih, terus kita tiba-tiba hati kita tuh akan berubah dilepas hijabnya, kan itu banyak tuh Pak Ustadz yang suka lepas hijabnya yang tadinya bercadar terus berhijab juga. Saya banyak melihat gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana solusinya Pak Ustadz? Nah. Subhanallah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Nabi SAW itu seringkali berdoa mengatakan, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Tetapkan hatiku di atas agama. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, atakhafu alaina? Apa engkau takut dengan kita? Iya. Nabi takut dengan para sahabatnya. Takut berbalik mereka. Karena hati manusia berada di antara jari-jari Allah. Jalla jalla. Allah balikkan sekehendaknya. Maka ini yang berkaitan tadi dengan pertanyaan yang kedua. Ada orang yang berhijab kemudian dia buka hijabnya. Jangan cuma bicara hijab. Ada orang yang Islam kemudian murtad. Meninggalkan agamanya. Itu terjadi. Ini menunjukkan bahwa kita perlu takut dengan apa yang akan terjadi menimpa kita. Kita minta kepada Allah supaya kita istiqomah. Kita perlu belajar menuntut ilmu. Sehingga hijab kita bukan ikut-ikutan, bukan tren. Tapi hijab kita karena kita yakin Allah memerintahkan hal itu kepada aku. Allah yang memberikan segala-galanya kepada aku. Orang aja di perusahaan bisa disiplin dengan seragam di perusahaan. Berapa tahun dia pakai seragam itu? 20 tahun, 30 tahun. Tiap hari pakai seragam warna itu. Istiqomah dia. Kenapa dengan hijab nggak istiqomah? Kalau itu kan pekerjaan dapat duit Pak Ustaz.
Kalau ganti seragam, buka seragamnya, SP1. Besok tetap nggak pakai seragam, SP2. Besok selesai. Itu kita melihat. Orang bisa istiqomah karena ada keyakinan dia bahwasanya dia pakai seragam tersebut karena kebutuhan. Karena perintah atasan, karena aturan. Maka ini yang perlu kita lakukan ketika sudah berhijab. Tolong pelajari kenapa engkau berhijab. Karena ada orang berhijab tapi tetap dia menebar pesona dia. Dia tetap menebar pesonanya dengan hijabnya, di IG dia, di anu dia. Subhanallah. Terus tujuan hijabmu apa? Menutupin kulit saja? Atau benar-benar untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla? Bukan menebar pesona untuk menggoda laki-laki. Maka tadi perlu belajar tentang setelah ngerti agama, mau berhijab, alhamdulillah, pelajari lagi apa urusan hijab ini, kemudian mengkaji tentang Allah, mentauhidkan diri. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa istiqomah, cari kawan-kawan yang baik yang senantiasa mengingatkan. Kadang-kala ada orang futur ini, ada orang dari berhijab kemudian dia lepas hijabnya, dari Islam kemudian dia murtad, na'udzubillah min dzalik, karena faktor ekonomi. Ada faktor sosial, ada faktor politik, ada faktor keimanan mungkin juga yang menjadi pemicu utamanya. Ketika imannya lemah, gara-gara ekonominya rusak, akhirnya ganti dia. Dulu ketika dia nggak berhijab, fulusnya banyak, pakai jilbab, orderan dikit. Maka dia lepas lagi tuh, masalah-masalah ekonomi. Aduh, pertanyaan yang pertama masalah khalwat. Khalwat itu ada istilah dua mungkin. Ada khalwat, ada ikhtilat. Khalwat itu artinya berduaan dengan lawan jenis tanpa ada mahram. Berduaan. Berduaan aja. Itu namanya berkhalwat. Adapun ikhtilat itu bercampur baur laki sama perempuan. Itu makna khalwat. Kalau yang masalah khalwat, Nabi SAW mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuh. Nggak boleh seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, kecuali syaitan yang akan jadi orang ketiga. Orang ketiganya itu syaitan. Sehingga kita lihat kenapa di Masjid Nabawi itu sholatnya laki-laki di depan dari masa Nabi SAW. Taruh di depan tuh. Kemudian perempuan di belakang, ada pintu tersendiri buat perempuan. Untuk agar tidak terjadi ikhtilat. Tapi ada kondisi-kondisi mungkin yang nggak bisa. Seperti ketika tawaf, orang bercampur laki perempuan tapi berusaha untuk tidak berdesak-desakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Ustaz Ogi. Barakallahu fiik. Syukran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz kami Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga pengajian pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di kehidupan kita dunia dan di akhirat kelak. Dan kami mohon maaf pada semua penanya yang tidak kami bacakan pertanyaannya atau yang mungkin ada yang raise hand tapi tidak kami panggil karena waktunya yang sangat sempit dan pertanyaan yang masuk ke kami juga sangatlah banyak. Mungkin sekian pengajian yang dapat disiarkan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut
untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah, hidup tuh selalu begini. Begini gimana? Allah sudah menentukan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka yakinlah, setiap ada tetesan air mata, pasti bersamanya ada senyuman. Setiap ada malam yang gelap gulita, pasti akan ada fajar yang menyingsing. Setiap ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Awan gelap kadangkala datang membuat hidupmu jadi gelap dan engkau tidak bisa memandang. Yakin awan itu akan pergi. Karena begini hidup itu diatur oleh Allah. Musim panas yang membuat negeri menjadi kering, tanah-tanah terbelah. Yakinlah, dia akan kembali menjadi hijau dengan izin Arhamur Rahimin. Maka katakan, Ya Arhamar Rahimin. Minta ya Allah, irhamna ya Allah. Dengan cara itu, engkau akan melalui segalanya. Dengan hati yang tenang, yakin Allah akan memberikan kemudahan. Barakallahu fikum. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian akan segera kita mulai. Untuk itu, untuk para peserta kajian untuk lebih fokus, kemudian memute-kan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabtu 6 Rabiul Awal, 6 Rabiul Akhir 1442 Hijriah